bahwasannya kita berusaha untuk akhirnya terbuka kepada siapapun, kecuali kadang-kadang Arema kayak ngono ya. Kita berusaha untuk akhirnya dewasa, tapi lawan kita tidak bisa dewasa. Nah, sepakat ya kan? Kita berusaha untuk dewasa, tapi lawan kita belum bisa dewasa. Nah, ternyata di dalamnya, misalnya diturun meneh, ya kan? Ono sebuah paham ideologi yaitu mengenai rasisme. Nah, biasanya konco-konco pernah mendengar rasisme, biasanya contohnya itu adalah masalah ilo-iloan mengenai suku, ras dan juga agama. Tapi ada juga paham lain yang akhirnya cukup tipis ya perbedaannya ya antara rasisme dengan fasisme. Tapi dalam hal ini awak dhewe sinaune gak terlalu muluk-muluk ya kan. Kita pahami dulu masalah rasisme. Nah, maka dari itu applause dulu dong untuk Bonek Advokat, untuk Kapo dan juga Bung Alex. Nah, sebelumnya begini, Bung Alex, Kapo dan juga Mas Iwan dan juga Mas Yakub, ada beberapa pembahasan yang menarik begitu Mas. Artinya kalau misalnya melihat dari konteks hukum sosial begitu ya, bagaimana seorang supporter itu memiliki sebuah ide, memiliki sebuah gagasannya sendiri begitu untuk akhirnya mendukung klub kebanggaannya. Dalam hal ini Bonek adalah Persebaya. Sedangkan kalau kita melihat dinamika ketika sudah di lapangan atau di atas tribun, banyak sekali cobaan-cobaan, ujian-ujian, ya kan? Karena secara tidak langsung psikologi kita akan dilihat mengenai pemain yang akhirnya berada di lapangan begitu. Artinya ada sebuah friksi apapun itu di atas lapangan, akhirnya mentalnya adewe, psikologinya adewe yo melok emosi kan kayak ngono. Nah, bagaimana untuk akhirnya kita belajar sedikit mengenai rasisme dalam konteks supporter sepak bola? Mungkin terlebih dahulu kepada Kapo, Bu. Karena tadi kita membahas pembukaan mengenai status laga yaitu melawan Arema begitu ya. Yang Kapo pahami mengenai rasisme dan juga bagaimana akhirnya konco-konco Green Note berusaha untuk memiliki sebuah garis CADW iki gak melakukan tindakan tersebut. Dan di sisi lain misalnya wis ngelakoni sudah melakukan, kita harus bertindak seperti apa? Begitu, Bu. Siap. Cek. Oke. Terkait rasisme sebetulnya aku wis males bahas rasisme sih. Soalnya dulu GN berdiri memang memerangi yang namanya rasisme sebetulnya. Jadi saya rasa teman-teman yang hadir di sini memahami rules kita. Akan tapi yang membedakan benar friksi yang akan dibangun saat lawan Arema itu banyak banget faktornya. Jadi itu pasti melibatkan bukan hanya firm-firm yang akan hadir di laga itu, akan tapi tidak menutup kemungkinan penonton umum atau GN Holics dan lain-lain. Sebetulnya gini, Ref, tidak ada yang, kalau kita bicara tribun ya, tidak ada yang akan rasis jika tidak ada yang memulai. Jadi bentuk tanggung jawab seorang capo itu bisa membawa audiensnya itu ke aura positif. Itu yang perlu catat, aura positif. Akan tetapi apabila ada rasisme yang tidak dilakukan oleh seorang kapo atau segelintir kelompok yang ada di tribun, maka kapo punya hak untuk menghentikan itu. Itu punya hak. Karena apa? Kalau kita flashback kembali berdirinya tribun Green Note, ini adalah cikal bakal supporter modern, cikal bakal supporter yang akan memerangi rasisme. Akan tetapi mindset teman-teman bonek kalau lawan Arema wajib rasis. Bener enggak, Rek? Ya kan? Anak sing isin, asine kuampe kompak bener ngono, berhubung isin aku mau ngomong ngono. Jadi banyak banget teman-teman. Kita enggak harus dengan rasis dibunuh saja, itu enggak rasis, itu ranah pidana udah. Cuman kan banyak tuh cen-cen yang bisa meneror tim tamu gitu loh. Jadi enggak perlu terlalu banyak cen yang menghujat ke mereka. Kalau banyak cen yang menghujat ke tim tamu, akhirnya kita lupa tugas kita sebetulnya memberi support ke tim kita sendiri. Lah itu enggak dibenarkan. Makanya seringkali kita bertemu dengan Arema FC di GPT beberapa tahun sebelum pandemi pun teman-teman bisa kok mampu melakukan hal itu. Itu sih, Ref. Lebih spesifiknya itu.
Oke, siap. Sementara saya tahan dulu ya Bu ya. Terima kasih. Jadi memang ada sebuah batasan begitu ya. Akhirnya konco-konco iso memahami. Biasanya misalnya adewe sak durunge match iku ya apa carane adewe harus menyerang melalui sosial media terlebih dahulu, melalui udara terlebih dahulu begitu ya. Sebelum akhirnya melakukan sebuah cyber ketika di dalam stadion. Nah, ada yang menarik ketika akhirnya bagaimana tindakan pemain di atas lapangan juga akan mengaruhi psikis kita gitu di atas tribun. Nah, saya coba untuk ke Bung Alex begitu ya. Artinya bagaimana Bung untuk akhirnya menguasai dan juga memahamkan kepada pemain bahwasanya puluhan ribu supporter yang ada di atas tribun itu juga akan terpengaruh berkaitan dengan tindakan-tindakan pemain di lapangan begitu. Karena kalau misalnya tadi Kapo bilang salah satu tugas penting dari seorang Kapo Tifoso di atas scaffolding atau memandu konco-konco adalah juga memainkan emosionalnya teman-teman begitu kan. Nah, bagaimana di dalam situation room gitu Bung ya kan, di dalam ruang ganti pemain sebelum akhirnya pemain itu masuk ke lapangan untuk mencegah adanya tindakan-tindakan rasisme, dan bagaimana akhirnya klub Persebaya berusaha juga untuk memberikan sebuah edukasi positif mengenai rasisme itu, berusaha untuk akhirnya pelan-pelan diminimalisir sebelum akhirnya ditinggalkan. Begitu, Bung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali, Wani. Jadi kalau pertanyaannya begitu kan bisa kita berikan pertanyaan balik nih. Kita harus tahu mengukur apakah pemain itu dia terpengaruh nggak sih dengan suara supporter di tribun? Jangan-jangan kan konsentrasi dia hanya cuma dengan bola. Kan, tapi sebelum kita bahas ke sana, saya pengen menyampaikan dulu bahwa apa yang disampaikan oleh Kapo tadi soal rasisme itu sudah sangat benar, bahwa saat ini orang bicara tentang rasisme, polisi bicara tentang rasisme, negara bicara tentang rasisme, supporter lain bicara tentang rasisme. Tapi akar berdirinya Green Note itu adalah perangi rasisme. Itu kalau teman-teman baca sejarah tentang Green Note. Jadi yang membuat teman-teman hari ini bisa ada dalam satu forum karena punya satu spirit yang sama, yaitu kita tidak suka dengan nyanyian rasisme yang didengungkan oleh generasi-generasi terdahulu. Itu saya baca sejarahnya tadi sebelum kesini saya baca. Ternyata Capo juga sudah menjelaskan itu. Dan itu tulisan ilmiah. Karena ada keresahan bahwa di tribun kok kita nggak positif ya. Di tribun kok kita hanya lagunya jelekan orang lain ya. Kok bisa? Kemudian itu menjadi antitesa, teman-teman berkumpul, lalu bikin kesepakatan, kita nggak boleh rasisme. Puncaknya di 2011 ada pertandingan Timnas U23 uji coba di Tambasari. Lalu teman-teman kemudian mengambil posisi di bagian utara tribun Tambasari dan sepanjang pertandingan tidak ada satupun nyanyian rasisme. Itu berapa tahun yang lalu loh? Hampir 13 tahun yang lalu. Di saat mungkin generasi yang waktu itu Green Note berdiri umur 7 tahun, sekarang mungkin kalian ini. Kalau kalian 7 tahun ditambah 13 tahun berapa sekarang? 20. Ya mungkin generasi kalian ini. Jadi kalian sudah tumbuh di habitat yang benar seharusnya. Jadi kalau misalnya ada kader Green Note kemudian dia menjadi pelaku rasisme, justru dia bertolak belakang dengan spirit besar berdirinya Green Note. Itu harus kita pahami itu di awal. Jadi tanpa negara turun untuk mengkampanyekan anti rasisme di sepak bola, teman-teman ini sudah menjadi duta anti rasisme sebenarnya. Jadi nyanyiin apapun rasisme itu, karena apa? Dampak dari rasisme itu besar, bos. Itu bukan hanya cuma akan pertarungan 1-2 orang atau satu keluarga sama keluarga yang lain. Enggak, pertarungan akan menjadi peperangan antara bangsa. Genosida itu terjadi awalnya karena rasisme. Ada satu bangsa merasa dia lebih unggul dari bangsa yang lain, lalu dia ingin menghabiskan bangsa yang satu itu. Itu hanya karena masalah rasis. Jadi itu yang sebenarnya harus kita lakukan, harus kita jaga. Jadi kalau Capo sudah bilang benar bahwa kunci daripada rasisme di tribun itu adalah Capo, karena dia dirijennya. Kita mau nyanyikan A atau kita mau jadikan tribun berwarna hijau, ya itu semua tergantung Capo. Kuncinya di dia. Kalau Capo sudah punya kesadaran tertinggi bahwa rasisme itu adalah pelanggaran terberat dalam hubungan sosial kemanusiaan, maka itu tidak akan terjadi, maka di tribun tidak akan terjadi. Pertanyaannya adalah di Gelora Bung Tomo itu Capo bukan satu. Di Gelora Bung Tomo itu bukan hanya Green Note yang berdiri di tribun. Ada tribun-tribun yang lain. Yang kita berharap spirit yang ada juga diadopsi oleh tribun-tribun yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kan kita harus datang ke stadion. Fokus kita itu adalah mendukung tim. Status kita adalah pemain ke-12. Kita membakar semangat pemain di lapangan. Tujuan kita itu hanya itu. Apabila kemudian pertandingan besok misalnya, lalu ada pemain Arema kemudian melakukan pelanggaran, dia mengintimidasi pemain kita di dalam lapangan. Buat apa kita kepancing sama seperti itu?
Tujuan kita kan membakar semangat mereka, bukan terpancing. Itu biarkan urusan wasit misalnya. Kalau misalnya nih ya, pemain kita ditendang kepalanya di sini, diinjak-injak, dibantai di lapangan, sudah melanggar rule of the game misalnya. Wasit diam aja misalnya, nggak apa-apa. Sudah biarkanlah itu begitu. Nasib dia ditentukan oleh wasit. Kita nggak bisa melakukan apa-apa. Karena memang itu pola-pola sejauh mana kesabaran, setebal apa kesabaran teman-teman Green Note? Apakah setipis tisu yang disenggol begini terus teman-teman marah, patahin pagar, masuk lapangan? Kan nggak mungkin itu terjadi. Tapi biarkan itu menjadi urusan wasit, nggak apa-apa. Bahkan 11 pemain lawan 11 pemain pun biarkan mereka bertarung di lapangan. Kalau misalnya terjadi pukul-pukulan, biarkan mereka. Ada aturan yang menyelesaikan mereka. Kita nggak berhak untuk turun menyelesaikan masalah mereka. Bahkan sekelas panitia di samping lapangan pun tidak punya hak untuk masuk di lapangan menyelesaikan. Ingat pertarungan antara final Thailand lawan Indonesia di Kamboja SEA Games kemarin. Pukul-pukulan. Apakah ada orang aparat masuk ke dalam untuk? Nggak ada, biarkan mereka pukul-pukulan. Nanti terakhir setelah semuanya sudah redam, baru kita putar rekaman siapa yang pelaku utama. Dihukum seumur hidup misalnya, kartu merah keluar dan lain-lain. Biarkan itu hukuman yang kita nggak perlu mengotori tangan kita untuk menyelesaikan masalah yang bukan bagian daripada tanggung jawab kita. Kita tetap fokus misalnya tujuan kita bahwa kita menyanyikan lagu membakar semangat untuk kita menangkan tribun sepanjang 2 kali 45 menit. Ya udah kita lakukan itu. Nggak boleh yang lain. Kalau misalnya ada yang lain kepancing misalnya nyanyikan lagu rasis, biarkan atau kan kita mengingatkan mereka. Itu di situ. Karena jujur ya, beberapa kali saya diskusi dengan pemain, kadang-kadang mereka nggak fokus di tribun. Terus aku tanya, kontribusi apa yang kalian dapatkan dengan kehadiran supporter di tribun? Jawaban mereka sederhana. Saat kita datang melihat teman-teman ada di tribun, di saat itulah mereka ambisinya untuk memenangkan pertandingan. Itu hanya hadirnya kalian aja, belum kalian bertindak. Mungkin bertepuk tangan, nyanyi. Tapi kadang-kadang ada pemain yang misalnya dia jam terbangnya kurang banyak, mentalnya masih kurang kuat. Saat misalnya dia pegang bola, passing yang masih salah lalu kalian bu misalnya. Bu pertama dianggap wajar, bu kedua lama-lama dia kena mentalnya sendiri, pemain kita. Tapi ada juga pemain lawan yang kena mental berkali-kali juga. Ya ada satu pemain lah dulu kemudian pindah di tim lain main di sini. Kemudian pegang bola sepanjang bola dihu sepanjang kali, itu akhirnya dia grogi juga. Pegang bola yang harusnya dia bisa kelola bola 5 menit misalnya maksimal, itu paling 2-6 detik dia sudah kasih buat teman lain. Karena apa? Sepanjang dia pegang bola, ada efek yang diberikan kepada dia. Itu yang seharusnya fungsi teman-teman di tribun begitu. Kita menoror psikologis pemain lawan. Dan itu harusnya sebelum mereka datang ke sini. Tapi begini ya teman-teman, sekali lagi, soal rasisme. Rasisme itu, ini saya mau bilang ya, karena saya ada di Kanjuruhan waktu itu. Konflik Kanjuruhan, apapun hasil investigasi dari tim berapa itu, tim 17 atau tim berapapun itu. Tapi kesimpulan subjektif saya saat saya ada di Kanjuruhan, faktor utamanya adalah nyanyian kebencian selama 90 menit. Itu karena pemain itu dianggap adalah bonek, bos. Pemain Persebaya kalau pegang bola dianggap bonek, dinyanyiin, bonek bajingan, jancok bunuh saja. Itu, tapi ini kita nggak usah karena memang itu sudah lama, kita nggak perlu. Tapi ini sebagai pengingat aja. Bahwa setiap pemain Persebaya megang bola dianggap itu bonek. Lalu nyanyiin itu berkali-kali, kemudian memunculkan efek negatif di seisi tribun. Yang hasilnya begitu, saat terjadi chaos dan lain-lain, hilang kontrol semuanya karena ada spirit yang tidak positif di tribun. Itu yang kita nggak mau ada di sini. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya mereka rasisme ke kita, responnya apa misalnya? Apakah kita nggak balas? Emang kita nggak punya mulut? Emang kita nggak punya megafon? Emang kita nggak punya masa? Kita punya juga dong. Kan pertanyaannya begitu. Emang kalau kalian rasis di media sosial, apa kita nggak punya akun media sosial? Analoginya adalah begini, bos. Misalnya ya, Capo mau kasih hadiah buat Cacong misalnya. Mau kasih sekuntum mawar nih, datang ke Cacong. Cacong nggak ada, rumah kosong dan lain-lain. Apakah hadiah itu diterima oleh Cacong? Enggak kan? Capo bawa pulang ke rumahnya. Itu sama dengan rasisme, kebencian, dan kemarahan. Saat kebencian, kemarahan, dan rasisme itu diberikan kepada orang lain, dan orang lain itu nggak terima kebencian, kemarahan, dan rasisme itu, maka rasisme, kebencian, dan kemarahan itu kembali kepada orang yang memberikan itu. Jadi kalau ada kelompok A, supporter A menyanyikan kebencian, rasisme, kita nggak usah nanggapin, dia akan balik ke dia sendiri, dia akan marah sendiri, dia merasa dia tidak ada. Karena orang-orang yang mengampanyekan kebencian, rasisme, itu adalah mereka ingin mereka ada, mereka ingin mereka terlihat. Dan mereka tahu bahwa bonek itu punya masa yang besar.
Jadi misalnya nih ya, mohon maaf, saya misalnya ya mau terkenal lah intinya, pansos misalnya. Ya saya bikin aja lah bonek A, B, dan C, kemudian diserbu sama bonek sekian banyak, akhirnya ada kredit, ada keramaian, ada lalu lintas komunikasi di akun saya, dan akhirnya dia merasa bahwa dia menang, gila saya pancing aja udah terjadi. Itu. Yang ketiga, sama dengan Capo tadi sudah jelaskan di awal bahwa izin pertandingan melawan Arema itu kan sudah ditolak sebenarnya. Suratnya sudah kita terima. Dilarang bermain di Gelora Bung Tomo. Ada dua alasan. Satu adalah jarak antara pertandingan Persebaya lawan Arema tanggal 23 September ke tanggal 1 Oktober itu terlalu dekat. Berdekatan dengan 1 tahunnya peristiwa Kanjuruhan. Jadi ada trauma lah. Alasan yang kedua adalah hubungan antara bonek dan Arema belum harmonis. Sehingga itu mengakibatkan ada potensi kerawanan, gangguan keamanan yang kemudian polisi mengevaluasi izin pertandingan di Gelora Bung Tomo. Karena isu itu kemudian teman-teman di tribun ini resah. Kok kenapa bonek sudah sepanjang pertandingan home kita, 5 pertandingan, gak ada satu pelanggaran supporter di tribun yang terjadi di Gelora Bung Tomo. Jangankan nyanyian rasis, lemparan penutup botol pun masuk ke lapangan gak pernah terjadi. Kita mungkin pelanggaran hanya cuma terjadi di sana saat kita melanggar regulasi larangan away. Itu aja pelanggaran yang dilakukan oleh Persebaya, oleh bonek. Tapi kan kita tanggung jawab. Kemudian kita membayar itu. Tapi kan itu kemudian menjadi keresahan teman-teman yang ada di tribun, pengurus tribun, koordinator dan lain-lain. Kok kita nggak pernah melakukan pelanggaran regulasi? Kok kita dihukum untuk menggelar pertandingan di rumah sendiri? Kecuali misalnya sepanjang pertandingan pulang dari stadion, bonek dan bonek berantem misalnya. Ada penyusup kita hajar dengan hukum sendiri, misalnya hukum rima yang main. Ini kan nggak pernah terjadi. Bahkan Persebaya kalah pun cara penyampaian aspirasi teman-teman juga terukur. Bukan dengan turun lapangan, bakar stadion. Enggak, teman-teman tetap dengan cara yang terukur dan terhormat. Yang kemudian dengan cara-cara terukur dan terhormat itulah manajemen mendengar itu. Kan ngapain sih kita harus mendengar aspirasi yang diawali harus dengan kemarahan, dengan tindakan-tindakan destruktif misalnya, vandalisme misalnya, baru aspirasi itu didengarkan. Enggak perlu seperti itu. Di saat sudah dengan cara-cara itu, kalau misalnya masukan itu positif dan kemudian dikaji di internalnya positif, ya udah kita jalani. Kalau misalnya harus ada evaluasi di dunia di struktur kepelatihan, ya dievaluasi. Kalau memang itu untuk demi kepentingan kemaslahatan tim, ya begitu kira-kira. Nah itu yang kemudian teman-teman di tribun itu resah, lalu menyampaikan untuk audiens dengan pihak keamanan. Alhamdulillah gayung bersambut, pihak Polda seperti tadi Pak Capo ceritakan, kita kemudian diskusi, teman-teman menceritakan semuanya bahwa selama ini kolaborasi antara bonek dengan pihak negara bahkan pemerintah sudah sangat luar biasa. Bahkan COVID sekalipun, negara itu menyarankan untuk warganya masuk sembunyi di dalam rumah saat COVID loh. Gak boleh ada yang keluar, semua harus bersembunyi di rumah karena COVID. Terus siapa yang turun ke jalan untuk mengkampanyekan masker, pembagian masker kalau bukan bonek? Yang tadinya Surabaya itu zonanya hitam, itu karena ada pertarungan kepala daerah kan yang membuat kita zona hitam karena COVID, infeksi banyak, ambulans keliling dalam kota membuat trauma yang luar biasa. Lalu negara gagap untuk bagaimana warga Surabaya bisa menggunakan masker. Karena waktu itu publik Indonesia terbagi dua, menganggap bahwa COVID itu adalah pandemi, ada yang menganggap bahwa COVID itu adalah konspirasi global. Ngapain kita pakai masker? Untuk pernapasan kita harus butuh oksigen yang. Karena ada kebutuhan itu kemudian bonek diajak untuk berkolaborasi. Teman-teman tribun diajak, kita diskusi. Kemudian kita bikin aksi 1 juta masker. Kalau ada masker punya masker 5 di rumah, sumbang 2, 3 dipakai. Yang warga yang belum punya masker kita bagi. Kantong-kantong masyarakat kita masuk, lorong-lorong kampung kita masuk, pasar-pasar kita masuk. Bagi masker, bagi ini semuanya. Yang tadi dari warna hitam akhirnya jadi merah, merah jadi orange, orange jadi kuning, kuning jadi hijau. Itu karena apa? Karena niat baik dari teman-teman semuanya. Lalu niat baik, kolaborasi, sinergitas bonek ini kemudian kenapa nggak dilihat menjadi poin utama bahwa kita layak untuk menjalani pertandingan itu di sini. Apalagi Capo bilang lawan Persija. Persija tuh kurang rival apa? Mohon maaf, saya hanya cuma menguraikan aja. Capo bilang bahwa di saat kita sudah dewasa lalu mereka nggak dewasa, apakah kita berhak turun level dengan mereka? Nggak perlu. Kalau mereka itu mau rasisme ya biarkan aja. Memang kita nggak lihat mereka kok. Anggap aja rasisme mereka itu ada di jalan raya, kita nggak masukin itu bukan wilayah kita. Kalian mau rasisme sampai apapun urusan kalian. Itu yang ketiga. Dan yang ketiga adalah
ada niat baik dari pihak kepolisian, mereka akan melakukan patroli cyber. Ini yang harus perlu kita sampaikan biar teman-teman juga bisa mawas diri ya. Bisa mawas diri, jangan sampai kita terjebak dalam status itu. Jadi kalau misalnya patroli cyber itu, dia memerangi akun-akun media sosial yang mengkampanyekan rasisme dan kebencian untuk mengubah situasi keamanan biar izin pertandingan melawan Arema itu tidak terjadi. Dan ini kan bukan terjadi, bisa aja nih bukan dilakukan oleh teman-teman bonek, bukan. Bisa aja oleh orang-orang yang gak mau pertandingan ini terjadi di sini. Bisa aja oleh pihak lawan, bisa aja oleh pihak-pihak ketiga yang ya udah mereka bikin akun pakai gambarnya wong mangap, bajunya hijau dan lain-lain, lalu gencar melakukan kampanye rasisme. Lalu teman-teman ikut terpancing, ikut membakar lagi si akun itu, membesarkan, memviralkan dan lain-lain. Itu nggak perlu. Jadi kalau misalnya teman-teman begini, kalau misalnya di sana ada melakukan kampanye itu, biarkan aja mereka menjadi objek operasi cyber itu. Jadi saya berharap teman-teman nggak perlu ada masuk, kita dengar ada bonek masuk penjara gara-gara rasisme, gara-gara operasi cyber lalu kena, nggak perlu. Kalau misalnya di sana lakukan itu, biarkan mereka yang penuhi penjara, bukan kita. Karena apa? Ya kita sudah terbukti sangat dewasa. Toh waktu kejadian di Kanjuruhan, kita juga sudah ke sana belasungkawa, di semua kota kita juga sudah nyalakan lilin sebagai bentuk duka kok. Bahkan di Malang kalau ada kejadian tragedi bencana kemanusiaan, teman-teman juga berangkat ke sana bawa bantuan. Jadi kita sudah seharusnya menganggap bahwa rivalitas kita dengan Arema itu sudah tidak ada. Kalaupun ada itu pertarungan 11 lawan 11, kita nggak perlu menganggap sebagai ini hal yang harus kita bakar, udah kita anggap kalau misalnya besok pertandingan tanggal 23 kita kalah pun itu adalah ujian sesungguhnya kita. Pasti kan kalau kita kalah, kemudian di sana kan wah kalah gini-gini, berharap apa? Berharap kita turun lapangan. Berharap terus kita kejar itu aparat keamanan, berharap terus gas air mata ditembakkan di Gelora Bung Tomo, berharap terus kita mati banyak. Kan pasti itu akan harapan-harapan itu ada, biar kita sama satu mungkin begitu. Jadi kita nggak boleh kepancing dengan itu. Kalaupun kita kalah sudah biasa aja, kalah ya udah kalah, masih ada pertandingan kedua. Kan begitu, karena kalah di kompetisi ini bukan akhir daripada sejarah Persebaya. Bukan kalah terus Persebaya bubar. Kalah masih kita akan perjuangkan di pon yang lain. Tapi itu bukan alasan pemain tidak berjuang di lapangan. Pemain harus berjuang di lapangan. Karena yang mereka bawa di dada kiri mereka itu adalah kebanggaan teman-teman semuanya. Kan teman-teman beli tiket untuk nonton Persebaya itu kan bukan mau nonton pemain per pemain, bukan. Kan ada logo di dada kiri kalian itu. Ada sejarah yang harus diperjuangkan, ada harga diri yang harus dipertaruhkan. Ya itu yang harus dilakukan. Jadi saya bilang bahwa fokus teman-teman adalah fokus teman-teman di Green North yang selama ini sudah terbangun dengan kesulitannya yang lain, yang luar biasa ini. Fokus kalian itu adalah membakar pemain. Fokus kalian bukan untuk merendahkan tim lain atau merendahkan supporter lain. Karena tidak ada dalam sejarah kita rendahkan orang lain terus kita kelihatan tinggi, enggak. Justru kalau kita itu sudah ada di level yang kuat, kita sudah intinya semakin kalian mampu melewati masa-masa yang pahit, di situ kedewasaan dan karakter kalian terlihat. Justru kalian bisa menjadi contoh lokomotif perubahan supporter di Indonesia. Dan satu lagi ya, ini mungkin Cak Air ada di belakang yang saya kalau lihat status-statusnya itu sangat mengidolakan tokoh-tokoh besar yang ada di kerajaan-kerajaan Jawa ya. Gajah Mada itu dia bersumpah, dia tidak pernah akan makan makanan yang berasa kalau dia belum mampu menyatukan Nusantara. Mungkin kita teman-teman GN juga punya spirit yang sama. Kalau kita belum mampu untuk menyatukan seluruh supporter Indonesia, kita mungkin ada punya nazar lain gitu loh. Kita tuh sudah harus keluar sebagai supporter yang tidak ada musuh dengan siapapun. Musuh kita adalah pemain yang loyo di lapangan. Itu musuh kita harusnya. Suara kita 2 kali 45 menit di atas tribun, kita nyanyi sampai urat leher keluar. Lalu kalau dia melempar di lapangan, itu musuh kita. Kamu gak hargai suara kita, bukan lawan, bukan supporter lawan. Itu bukan musuh kita. Musuh kita adalah 11 pemain yang bermain tidak dengan sepenuh hati. Dia bermain tidak dengan spirit yang luar biasa. Dia tidak punya niat untuk memenangkan pertandingan. Itu adalah musuh kita bersama. Karena setiap pemain yang datang menandatangani kontrak dengan Persebaya, itu niat awalnya dia adalah membawa tim ini berjaya. Itu aja. Jadi kalau kita belum mampu juara nggak apa-apa, teman-teman juga kalau belum menang pun nggak apa-apa. Oke. Tapi asal bermain sepenuh hati. Itu kan spirit teman-teman sih. Maunya teman-teman kan begitu sih. Daripada ya itu.
Oke. Terima kasih. Nanti Terima kita kasih. lanjut lagi. Oke, jadi banyak sekali ya yang akhirnya berusaha untuk akhirnya diulas oleh Bung Alek begitu. Karena Bung Alek itu seringkali akhirnya kita lihat ya kan dalam beberapa capture di sosial media berusaha untuk akhirnya menjadi peran yang paling awal untuk akhirnya menjadi humasnya Persebaya untuk berkomunikasi dengan teman supporter. Tapi mohon maaf Bung, itu bukan bahasan yang akhirnya dibawa ketika cangkruan malam Persebaya kemarin kan ya? Bukan ya, CMS kemarin, malam Selasa kemarin kan ya? Bukan ya? Ya. Oke. Jadi ini adalah kopdar, ini adalah diskusi, mohon maaf ini adalah diskusi dari teman Greenwood Tribun dan harapannya nanti ketika kita kopdar ya kan, karena tadi sempat akhirnya terselat begitu ya. Kita rencananya kopdar lebih dahulu tapi akhirnya kita diskusi lebih dahulu. Harapannya nanti ketika hasil diskusi malam hari ini kita nanti akan lanjutkan, kita akan sambung di kopdar nanti setelah diskusi malam hari ini begitu. Nah, menarik apa yang akhirnya diulas oleh Bung Alek gitu. Artinya ketika Bung Alek menjelaskan di awal mengenai sejarah ketika 2011 Timnas main di Gelora 10 November, di situ di Tribun Utara berdiri para senior-senior kita yang berusaha untuk akhirnya memberikan sebuah warna lain. Artinya warna liane, ya kan, warna lain adalah bagaimana kita menunjukkan sebuah pembeda begitu. Bahwasanya Kocok GN berusaha untuk menjadi suri tauladan bagi teman-teman bonek lainnya, bahkan seluruh supporter yang ada di Indonesia. Nah, tapi ada beberapa hal yang akhirnya menjadi sebuah garis yang tipis begitu, beda yang tipis. Bagaimana untuk akhirnya mengatur sebuah emosional itu tadi? Karena kita tidak bisa pungkiri bahwasanya ketika bahasa-bahasa di sosial media, bahasa-bahasa di platform digital, kadangkala tidak ada sebuah garis yang lurus begitu. Ya kan, tidak ada sebuah garis yang lurus ketika akhirnya dilakukan dalam realita di lapangan. Nah, maka dari itu saya juga meminta pandangan dari bonek advokat, dalam hal ini ada Mas Yakub dan juga Mas Iwan, bagaimana untuk akhirnya memberikan sebuah pencerahan bagi teman-teman Greenwood Tribun untuk akhirnya mengamati bagaimana tindakan-tindakan rasisme atau ujaran kebencian yang tidak diharapkan pada ujungnya yaitu kriminalitas begitu. Karena yang kita ketahui hari ini, mohon maaf, kita mungkin sudah berbeda generasi begitu ya dari para pendahulu atau senior kita. Ketika akhirnya yang di awal mungkin kita agaknya sedikit geli atau enggan ketika berbaur dengan pihak keamanan begitu. Tapi hari ini banyak capture, banyak highlight ya kan, cuplikan yang dimana teman-teman bonek, bahkan mohon maaf Greenwood Tribun pun juga akhirnya seringkali berinteraksi dan juga bersinergi dengan pihak kepolisian atau bahkan perangkat negara. Sama seperti yang akhirnya disampaikan oleh Bung Alex tadi, ketika ada kondisi force major, kondisi pagebluk ya kan, pandemi, kocok-kocok bonek terutama GN ketika itu buka sebuah posko di sini. Ya kan? Nah, ada sebuah hal yang akhirnya menarik di situ, yang akhirnya kita berusaha untuk melihat adanya sebuah pergeseran zaman dan juga tantangan yang arahnya harapannya itu menuju kebaikan. Nah, dalam hal ini bagaimana bonek advokat melihat ya kan, ketika ada ujaran kebencian, rasisme dan tindakan-tindakan yang dianggap awal dari sebuah kriminalitas bisa dicegah oleh teman-teman Greenwood Tribun. Monggo untuk waktu dan kesempatannya kepada Mas Yakub atau Mas Iwan terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Baik, terima kasih dulur-dulur bonek khususnya dari Greenwood sudah mengundang kami. Kami juga bagian dari jenengan semua ya. Saya Iwan, dengan ini sebelah kiri saya Mas Yakub. Ini dari bonek advokat yang memang sudah lama ya. Kami juga sudah kenal dengan masyarakat sudah lama, dengan Cak Cong begitu ya. Namun memang kami dalam hal ini selaku bonek advokat, namanya karena advokat ya, karena memang semua di komunitas kami adalah alhamdulillah semua praktisi hukum advokat semuanya dan semuanya bonek begitu. Ada sekitar insya Allah 60 orang sudah ada di grup kami begitu. Tapi kami tidak jatah tiket ya? Tidak pernah. Tidak pernah. Kami selalu beli. Selalu beli Mas Alek. Siap. Oke. Menarik apa yang disampaikan oleh Cak Cong, Capu Ipul, kemudian Mas Alek begitu ya, terkait rasisme di sepak bola. Kalau dari kami sendiri tidak terlalu banyak karena sudah disampaikan semua ya. Karena kita tahu semua rasis ini sekarang sudah diapakan? Rasis ini sekarang sudah ditolak oleh semuanya. Dari FIFA pun iya, PSSI iya, begitu ya. Bahkan terkait dengan hal ini sampai ada kekhawatiran tanggal 23 besok kita tidak bisa main di home kita karena salah satunya adalah rasis.
Karena rasis tadi sudah disampaikan oleh Mas Alek, itu adalah yang nantinya memicu kasus yang ada di Kanjuruhan. Dengan kebencian kita begitu ya, akhirnya nanti kemudian terjadi emosi dan emosinya tidak terkendali. Kalau dari kami sendiri mengingatkan semua pada teman-teman dulur-dulur semuanya, bahwa saya rasis ini seperti yang disampaikan adalah masuk ranahnya nanti ranah pidana. Betul. Ada banyak pasal pidananya, ada satu di pasal 156 ya, kemudian ada UU Undang-Undang ITE-nya juga ada di pasal 45 begitu ya. Kemudian Undang-Undang Penanggulangan Diskriminatif juga ada. Jadi tidak ada celah ketika teman-teman baik di medsos maupun secara langsung mengatakan rasis. Ketika itu dilaporkan, maka deliknya akan masuk begitu. Jadi harapan kami, harapan saya, kita semua kita jaga. Memang betul apa yang dikatakan Mas Alek ya. Kita berdiri ya, masuk ke stadion membayar ya untuk menyaksikan tim kita menang. Apapun alasannya. Mau pakai parkir bis lah, mau pakai menyerang ya. Yang penting menang. Begitu. Ya. Tetapi yang kita serang dalam artian kita menggunakan chance yang nantinya teman-teman nyanyikan itu adalah untuk supaya lawan ini keder atau takut, yang akhirnya permainannya jelek dan tim kita bisa menang. Dan semoga tanggal 23 Persebaya menang. Oke, mungkin dari saya itu dulu cukup, lebih baik mungkin nanti kita bisa share, mungkin langsung tanya jawab karena mungkin tadi sudah banyak dijelaskan begitu ya, Mas. Begitu. Oke, siap. Itu Mas saja dari Iwan. saya. Oke, tepuk tangan dulu untuk beradvokat Mas Iwan. Oke, terima kasih banyak Mas Iwan. Jadi ada beberapa hal yang akhirnya menjadi sebuah barrier ya atau pembatas begitu. Artinya ruang-ruang kebebasan, ruang-ruang awak dhewe iki berdemokrasi, kebebasan ekspresi pun juga harus ada sebuah payung hukumnya begitu ya. Karena seringkali akhirnya kita mendengar bahwasanya bangsa Indonesia ini negara kita adalah negara hukum. Tapi bagaimana akhirnya dalam implementasi, dalam aktivitas sehari-hari ternyata ada beberapa, kalau misalnya kita evaluasi diri begitu ya, ada beberapa celah-celah yang akhirnya berujung pada hal yang bertindak pada tindakan hukum begitu. Atau nanti akan ada sebuah ujung yaitu berkaitan dengan pidana. Nah, maka dari itu saya izin juga kawan-kawan telah hadir juga salah satu anggota atau dalam hal ini adalah Kanit Jatanras dari Polrestabes Surabaya. Ini adalah berlainan dengan kita begitu. Tapi saya yakin ketika kehadirannya teman-teman di sini sebagai sipil yang artinya konco-konco punya banyak sebuah pandangan begitu ya. Harapannya juga mampu memberikan sebuah gagasannya agar nantinya kita bisa menjadikan diskusi malam ini sebagai diskusi yang dua arah dan juga terarah. Monggo untuk Mas Rio bisa masuk ke dalam forum. Langsung sambung ya Mas Rio ya. Tadi sudah ada beberapa penjelasan juga dari para pembicara, dari Kapo tadi yang utama menyampaikan berkaitan dengan bagaimana seorang Kaputifoso, seorang dirijen begitu ya, ketika akhirnya berdiri di atas scaffolding memiliki sebuah kendali penuh dan juga tanggung jawab untuk akhirnya mengendalikan masa-masa yang ada di depannya begitu. Otomatis ada sebuah psikologi yang terbangun bagaimana seorang dirijen atau Kapo mengarahkan tindakan atau melalui chainnya untuk akhirnya menanggulangi adanya tindakan ujaran kebencian atau rasisme. Dan pun juga Bung Alex menyampaikan bahwasanya ketika melihat sejarah, konco-konco Green Tribune itu menjadi salah satu pembeda bagi teman-teman kelompok supporter bonek lainnya, bahkan satu Indonesia, supporter Indonesia begitu. Nah, bagaimana ketika melihat dalam kacamata mohon maaf kepolisian begitu ya Mas Rio ya, ketika akhirnya di sini kalau misalnya ketika melihat moto bahwasanya polisi adalah lembaga yang berusaha untuk mengayomi masyarakatnya dan bonek ini masyarakat di panjenengan ngoten Mas ya kan, untuk tidak melakukan hal itu apa salah satu langkah preventifnya Mas? Mungkin itu dulu, nanti biar Mas Rio pun juga bisa menjelaskan banyak hal. Monggo untuk waktu kesempatannya saya berikan Mas Rio. Tepuk tangan dulu untuk Mas Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sun waktu nih Mas Alek. Boleh salam dulu Mas. Boleh salam dulu, salam satu nyali Mas. Salam satu nyali. Podo-podo Surabaya nih, aku lahir Surabaya tahun 93, asal lu Karangpilang. Ono sing merah Karangpilang enggak? Karangpilang di.
Karangpilang, Brown, lho. Arteri. Oh, anaknya Marinir berarti. Biyen. Ya, dia omahe ning kono saiki wis pindah omahe. Terus emang dari pihak kepolisian sendiri sampean lek percaya apa gak percaya, kayak kabeh kepolisian niku masih sih gak kena sprint. Iku ya melok-melok bonek. Ibaratnya melok ngamanno tapi gak ada sprintnya gak ono, tapi melok ndelok bonek. Ibaratnya kita padha ndukung Persebaya ning kono. Masih sing teko njaba ae, mek pengen delok, mek pengen dukung, mek pengen tertib. Tapi di depan saya ini kan sing Green North ya. Green North, sing paling rame kan. Lah aku seneng paling. Aku paling seneng ning ngono. Soalnya rame ning ngono, Mas. Tahu tak delok pisan tok, tak delok kok kene akhire. Suwun wis tertib, wis jaga amanah saka Pak Eri Cahyadi, saka Pak Kapolres. Intine ning ngono tertib ae sing penting. Tertib seperti yang kemarin disampaikan juga ada rasisme. Oke, udah kita amankan, udah kita proses juga. Terus mungkin ke depan mungkin ono sing ojo sampai sing koyo liyane sadurunge ngumpul stadion mendem-mendem sik, gak perlu ngono rek. Gak perlu. Jenenge bonek ya bonek ae, gak usah atik diawali mendem. Kan sebelum kita main kan biasanya arus liar tuh sing biasanya di luar-luar. Ono sing beberapa, mungkin gak semua, beberapa. Saya pernah temuin juga yang waktu main di Gresik pernah ada tuh. Dah mungkin itu. Terus ke depan mungkin kekompakan dijogo meneh. Aja sampai rusuh ning sosmed dan lain sebagainya. Aku gak seneng ngono. Celometan gak karu-karuan. Intine ning kono ae. Aja sampai rusuh, rasis. Seorang dirjeni mungkin bisa menghimbau. Gak usah atik ngelokno jancuk nek ta liyane. Ta manas-manasi kompor liyane. Semua ning kene Mas yo awak dhewe tribun di, tribun lor, tribun kidul, tribun ngalor, tribun VIP. Omahe tribun-tribun liyane sing gak duwe tribun padha boneke rek. Kudu diayomi. Kene gak duwe musuh. Cuman kudu saling ngingetno sing liyane. Ngerteni. Nek sing liyane gurung sadar di ngerteni wis lah padha boneke. Mungkin ke depan tanggal 23 Borek sama Arema belum pasti kan? Belum pasti. Nunggu keputusan mungkin aja sampai ibaratnya sampai rusuh lah. Mungkin tambahan dari lain-lain. Izin Mas, sebetulnya kalau saya secara pribadi harapannya Mas Rio di sini nggak hanya sekedar sambutan ngoten nggih, ngapunten Mas, izin. Tapi artinya ada sebuah bentuk teman-teman harus dipahamkan juga edukasi begitu. Kalau tadi yang disebut akhirnya Bung Alex ya tadi menyampaikan bahwasanya kepolisian memiliki sebuah platform di mana platform ini dinamakan cybercrime dan sebagainya. Nah, sebelum akhirnya bertindak cybercrime ini, bagaimana akhirnya pihak dari aparat berusaha untuk mencegah adanya sebuah perilaku-perilaku yang mengarah pada ujaran kebencian atau rasisme begitu Mas Rio. Nggih. Dan kocok-kocok berharap hal itu juga diberikan pemahamannya kepada teman-teman ngoten. Tambah satu lagi mungkin sebelum kita pertandingan, saya harapkan yang pemegang akun-akun yang ibaratnya wis banyak lah followersnya menghimbau lah H-3, H-2, H-1 menghimbau buat kata-kata sing bagus supaya nggak ono mengintimidasi atau rasis tersebut. Bener-bener terbaca semua di semua golongan, baik itu atas bawah harus terbaca kayak gitu. Supaya waktu kita di dalam pertandingan tersebut ada kesalahan pemain atau kesalahan supporter atau kesalahan bonek sing saling ngetik ngono diingetno ning wis rek aja aneh-aneh ngono ae. Sebelum pertandingan misalkan big match Persebaya Arema H-3, H-2, H-1 yang megang-megang akun adminnya. Khususnya kita membuat slogan lah ibaratnya. Bonek, ajang agen of change atau perubahan. No rasis, no anarkis, no rusuh lah ibaratnya. Itu aja mungkin. Tambahan Mas? Siap, terima kasih Mas Rio. Tepuk tangan dulu untuk Mas Rio. Oke, saya coba untuk akhirnya membuka kesempatan diskusi ya teman-teman ya. Artinya kalau misalnya melihat para pembicara, pemantik kita di depan cukup lengkap begitu ya. Artinya ada kuasa hukum, advokat dalam hal ini, ada pihak kepolisian, Mas Rio, ada Kapu Ipul, Dirijen GN, dan juga ada Bung Alex sebagai perwakilan Persebaya, dan juga konco-konco sebagai penghuni dari Tribun Utara sendiri. Bagaimana akhirnya teman-teman berusaha untuk mengulas kembali apa yang disampaikan oleh para pembicara begitu. Dan pasti saya yakin teman-teman di sini pun juga punya banyak unek-unek ya kan. Daripada unek-unek murek ya kan disampaikan nang sosial media, saya yakin lebih baiknya
ditumpahno kabeh nang kene, kayak gitu. Oke, langsung saja teman-teman, mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, tanggapan? Yuk, monggo, bisa dibantu teman-teman, mic-nya satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam satu nyali. Wani. Green North. Isorum. Ya, ini kan tadi pembahasan tentang rasialis. Ya di kepolisian kan juga ada divisinya cybercrime. Seumpama lek ono sing rasis, apakah itu dicekeli ngenteni ono sing lapor apa langsung ujug-ujug iso dicekel Pak lek semua ono sing rasis? Apa kasus ya, Cak? Sing dek iya. Wah, kalau tahu. Ya itu aja sih Pak. Kalau saya, apakah ketika ada yang rasis di sosmed tanpa ada yang melapor itu bisa langsung ditindak seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam Pak Breng. Jadi pertanyaannya adalah yang tadi yang saya tanyakan sebetulnya Mas. Artinya apakah cybercrime itu langsung menindak, ya kan? Apakah akhirnya ada sebuah apa ya? Koyo ya iku mau Mas, yang sampe Pak Breng. Ngoten. Mungkin ya. Ya jelas iso Mas. Kita bergerak berdasarkan dasar, bukti yang lengkap, kemudian surat perintah tugas. Kita pakai LI nih. Terus kemudian untuk korban untuk rasisnya tetap kita panggil supaya buat laporan. Klarifikasi kita panggil supaya nggak buat kegaduhan di dunia maya dan dunia lainnya gitu. Oke, matur nuwun. Ada tambahan lagi? Cak Breng. Oke, siap. Monggo, Mas Bay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Green North. Nggak usah jauh-jauh sih. Kalau pertanyaan saya dari acara ini kita kan refleksi kejadian yang kemarin. Nah, itu pertanyaan saya yang pertama adalah batasan rasisme itu seperti apa? Ya contoh kayak saya, kulit saya hitam, pasti banyak yang memanggil nama Ambon, ireng, celeng. Nah, terus kedua dari kasus yang kemarin, untuk kedepannya apakah kasus tersebut yang seperti kemarin itu berlaku di saat Persebaya kalah? Ya ini aslinya gini, kemarin memang momennya Persebaya menang. Memang gara-gara Kandaimu yang melakukan gol bunuh diri, akhirnya banyak jari-jari yang nakal ini dikomentar. Tapi di saat nanti Persebaya kalah, pasti banyak hal-hal tersebut. Nah, untuk kedepannya mumpung di sini ada yang terhormat, ada Bang Alek, ada Kani Jatandra juga, seperti apa? Karena di era digital yang seperti ini, jari-jari kita ini rada gatel ketemu nih. Oke, siap Mas. Dan perkembangan kasus yang kemarin itu seperti apa? Mungkin bisa teman-teman yang ada di sini bisa menjadi pembelajaran agar nggak ada yang terulang seperti kasus tersebut. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Sebetulnya begini, para pemantik begitu ya. Pertanyaan Mas Bayu ini pun juga menjadi salah satu isu yang berkembang begitu di sosial media ataupun ketika teman-teman lagi nongkrong, lagi cangkruk begitu. Nah, pertanyaannya adalah ada dua. Bagaimana untuk akhirnya tercipta sebuah pembatas atau batasan? Karena ini menjadi salah satu faktor penentu kalau misalnya kita mengulas sebuah refleksi hal yang sudah terjadi dan juga hal yang akan mendatang, apalagi ketika Persebaya kalah. Begitu. Mungkin langsung saja kepada Kapu terlebih dahulu begitu ya. Atau oke, Bung Alek. Ya. Jadi gini ya. Jadi tema rasis ini memang kalau saya melihat ini adalah salah satu kekritisan teman-teman dari Green North lah. Dia bagaimana teman-teman ini cerdas dalam memahami situasi. Teman-teman cerdas dalam memahami momentum. Jadi ada peristiwa rasisme kemarin kan ada waktu kita pertandingan lawan Borneo. Tapi sebenarnya isu rasisme ini muncul karena ada amanah bahwa izin pertandingan melawan Arema itu ditangguhkan selama kalau masih ada
perang media sosial tentang rasisme, saling jelek-jelekan antara Malang Surabaya. Itu akan ditangguhkan. Jadi poinnya itu kayak izin pertandingan Arema. Tapi yang tadi saya diskusikan bahwa rasisme itu sudah diperangi oleh Green North tanpa harus pakai syarat-syarat, itu pun sudah menjadi rohnya Green North itu pertanyaan. Yang kedua, ini kalau analisa nanti akan ditambahin, kalau misal saya salah akan dikoreksi oleh teman-teman yang punya kompeten untuk itu dari Bonek Advokat sama dari pihak kepolisian. Kalau analisa saya, hukum itu seperti jarum jam. Misalnya ada, kalau pertanyaannya Mas Bayu itu, kalau ada 1.000 orang yang melakukan rasisme misalnya, di kolom komentar misalnya, apakah itu semua akan ditangkap? Kalau Persebaya kalah misalnya, lalu ada mayoritas yang melakukan, apakah kemudian polisi akan bertindak misalnya? Saya pikir tetap akan bertindak. Apakah 1.000 orang itu akan ditangkap? Ya tergantung daripada mana yang paling utama, yang mana yang paling berat, misalnya tingkat efek dominonya misalnya begitu. Misalnya nih ya, di antara kita semua bilang bahwa pemain A keriting hitam misalnya, ya saya juga keriting, saya juga hitam misalnya. Tapi kan ada satu, paling tidak semua itu yang langsung menusuk, yang bisa menciptakan efek domino di tempat lain kan, pasti ada. Di antara itu yang saya yakin pihak kepolisian punya filterisasi tersendiri bahwa ini dampaknya paling besar A, B, dan C gitu. Itu sama aja, sama dengan geng motor misalnya jalan, ada kejahatan, apakah langsung geng motor semua ditangkap, yang lain kabur? Kan yang ada di situ yang ditangkap kemudian dijadikan, saya pikir pasti. Nah, kenapa sampai hukum itu seperti jarum jam? Misalnya meskipun dia patah, dia tetap akan berputar. Hari ini misalnya kita semua di sini melakukan kejahatan rasialisme misalnya. Hari ini saya yang kena tangkap misalnya. Akan berkembang setelah situasi diam dan lain-lain. Misalnya saya kemudian sebut loh, kenapa saya sendiri yang ditangkap? Capo Ipul juga melakukan yang sama. Dari situ ya udah berambut lagi ke Capo Ipul deh. Capo Ipul juga bicara A, B, dan C, A, B, dan C. Kalau misalnya 1.000 ini ya 1.000 diperiksa memang. Begitu kalau misalnya kejahatannya sudah berjamaah. Tapi kalau misalnya itu berjamaah, itu tanggung jawabnya ke leadernya yang harus bertanggung jawab. Misalnya di tribun misalnya, berjamaah, Green North semua melakukan hal yang sama. Berarti ini kan sistemik nih, bukan 1-2 orang. Berarti ada perintah komando dong. Berarti tanggung jawabnya ya para leadernya yang harus bertanggung jawab. Kalau di media sosial ya pasti itu ada standar, menurutku ada standarnya. Tingkat keberatannya, efek dominonya bagaimana, itu pasti pihak kepolisian dan penegak hukum pasti sudah punya ukuran itu. Kalau dari saya seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih Bung Alek. Mungkin Bang Dio. Yang dia maksud rasisme itu kan diskriminatif sama prasangka terkait ras, agama, budaya, suku. Jadi kita ya bisa memilah-milah. Misalkan kayak aku sama Mas Alek. Oh, Mas Alek keriting. Mas Alek tersinggung apa enggak? Apa yang lain tersinggung enggak? Aku sama Bang Capo, Mas Capo ngelola Mas Alek. Oh, udah panggilan biasa nih kayak gitu. Akan tetapi keluarga atau satu sukunya sama Mas Alek tersinggung apa enggak? Kan nggak jadi masalah ibaratnya kan. Yang jadi permasalahan kan tidak menimbulkan efek dari apa yang tak ucapkan tadi loh. Tak ucapkan Mas Alek keriting. Ono sing masalah enggak ambek perkataanku gara-gara Mas Alek. Nah, panjang kali lebar kali singkatnya ya gitu. Piye namanya Mas? Oke, terima kasih Mas Rio. Pripun Mas, apakah sudah terjawab? Sebetulnya begini. Atau mungkin ada tambahan juga dari Kapu. Artinya begini Bu, kenapa kok akhirnya ya melemparkan nanti juga ada kesempatan untuk Mas Iwan dan juga Mas Yakub. Sebetulnya pertanyaan itu pun juga akhirnya akan dilemparkan pada forum begitu ya. Bagaimana respon teman-teman, ya kan? Dan juga bagaimana respon para orang-orang yang memiliki sebuah kuasa gitu, ya kan? Mohon maaf, misalnya katakan di atas tribun begitu. Kapo tentunya, ya kan? Nah, ketika kalah bagaimana respon teman-teman itu tadi begitu? Itu sih pertanyaannya. Mungkin Mas Iwan atau Mas Yakub? Mungkin masukan dari kami kembali ke masing-masing ya, masing-masing kita pribadi. Semua itu apa tindakan kita kan tergantung dari kita. Biasanya kami kalau edukasi ke teman-teman, ayo kita kontrol dari diri kita sendiri dulu. Mulai dari emosi, kemudian penempatan. Kayak contohnya gini, kita kalau sama tongkrongan, teman dekat itu wajar. Kita punya teman pasti ada julukannya. Kayak aku arek Karamjangan. Kita nggak pernah punya nama asli yang kita panggil. Pasti ada panggilan. Mulai Ambon, Cebol dan macam-macam seperti itu.
Tapi kita punya ini saran dari kita, penempatan itu tadi. Apakah itu pantas kalau kita ucapkan misalkan kita sudah beralih dari tongkrongan kita, seperti itu. Misalkan kita masuk ke lingkungan baru, dengan lingkungan tersebut kita tidak mengenal, awalnya kita tidak mengenal. Apakah itu pantas? Nah itu mungkin yang bisa jadi teman-teman perhatikan ya. Jadi itu kalau kita sudah bisa menempatkan diri, pasti hal-hal yang berujungnya nanti rasisme itu pasti bisa dikontrol. Terutama untuk teman-teman yang pemegang akun sosial ya, sosial media. Ini kan pasti yang mengelola tidak 1-2 orang. Itu ada baiknya kalau yang ditempatkan di admin tersebut ya yang teman-teman kita yang bisa ya memfilter, bisa mengontrol emosinya, bisa menempatkan diri, itu lebih bagus nantinya. Sama halnya gini ya, teman-teman kan pasti ada yang mempunyai usaha, misalkan warkop lah, warkop atau usaha laundry atau apapun itu. Kan tidak mungkin teman-teman menempatkan garda di depan, entah itu CS, entah itu salesnya ataupun apapun itu dengan kriteria yang tidak mendukung. Ya sepurane, lambene celometan. Terus cara berbicara ke customer nggak oke. Nah contohnya seperti itu. Kalau kita bisa menempatkan di awal, kita bisa memfilter supaya berujungnya rasisme itu tidak terjadi. Itu kembali dari kita masing-masing. Mungkin dari kita itu. Jadi setidaknya gini Rek, di lingkungan kita, di advokat ini kan levelnya beragam ya. Teman-teman banyak yang tanya tentang bonek dan kita banyak sharing di sana. Ya nun sewu masih banyak hal-hal negatif yang di pandangan mereka. Tapi sejauh ini kita apresiasi ke teman-teman bonek ini banyak sekali perubahan dan ada teman-teman dari Jackmania yang profesi advokat juga itu mereka sampai heran. Jadi dengan berkembang dan perubahan besar dari bonek ini luar biasa seperti itu. Jadi kita tetap berharap teman-teman pertahankan itu semua untuk memfilter supaya tidak terjadinya tindak pidana, karena semua itu sudah ada aturan hukumnya. Jadi jangan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, itu sudah jelas kalau secara hukum gitu. Dan tadi mungkin teman-teman ada yang tanya apakah bisa langsung ditindak sama aparat hukum. Nah penindakan itu pasti jelas ada unsur-unsurnya. Jika unsur itu terpenuhi ya pastinya bisa langsung ditindak seperti itu. Mungkin dari kami itu Mas. Oke, terima kasih Mas Yakub. Mas Iwan ada tambahan cukup? Ya, teman-teman yang lainnya mungkin. Mas Bayu, sebentar. Ya, yang belum terjawab adalah berkaitan dengan perkembangan kasus, begitu. Monggo. Berkaitan dengan perkembangan kasus rasis yang sudah terjadi kemarin, begitu ya, yang tertimpa pada pemain. Udah ditangani sama Resmob. Kan kebetulan saya jatan ras, ada lagi yang Resmob. Udah ditangani kemarin. Kalau profiling kita profiling sama-sama, kita datangi sama-sama. Terkait berkasnya di Resmob. Udah ditangani, langsung ditangani itu. Sebelum ada laporan Tindak sama Mas Alek. Mas kemarin yang laporan ya sama pengacaranya Persebaya ke kantor, kita udah profiling duluan dan dari TKP duluan. Itu ya. Makasih. Ya, ke ITE. Oke. Bagaimana teman-teman? Tadi Mas Bayu mungkin belum ya, belum udah diproses, udah belum di kandang ya, belum masuk ya berarti, sudah masuk, sudah. Yang laporan siapa Mas? Pemain yang laporan, pemain korban ya yang mendapatkan tindakan rasisme, begitu ya, takut ada macan katanya Mas J. Ya Mas Bayu pripun Mas? Ya oke. Mas Iwan ada tambahan sedikit. Ya. Baik, dulur-dulur mungkin saya tambahkan ya. Jadi tadi pertanyaannya adalah rasis, kalau kita rasis itu apa langsung diproses? Kemudian tadi berikutnya ini ada pertanyaan yang terkait kemarin ini ya, terkait 2-1 Persebaya menang, apakah sudah proses? Jadi saya coba tambahkan ya. Jadi secara pidana
Ini perlu dipahami seluruh teman-teman semuanya. Ketika masuk unsur pidana itu harus memenuhi beberapa unsur. Jadi ada saksi. Ya kalau kita bermedsos berarti kan banyak tuh. Iya kan? Pasti kelihatan, kita screenshot sudah itu jadi saksi. Kemudian ada yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Yang melaporkan. Misalkan kemarin mohon maaf pemainnya Persebaya, kan merasa dirugikan, jelas itu dia. Karena dia merasa dirugikan, ya. Kemudian nanti takutnya ada impact yang lebih besar. Kita bisa contohkan beberapa waktu yang lalu ya, ada komunitas Papua yang di sini juga kan begitu, sampai ada yang terbunuh. Begitu itu kan karena hanya awalnya guyon. Nah, ini repot nek guyon. Guyon kalau kita segumbulan nggak popo. Bon ambon. Kita dengan teman oke, tetapi jangan sampai ngomong bon dengan orang yang tidak kita kenal dan dia merasa tersinggung. Nah, karena kalau tersinggung, rasa tersinggungnya itu muncul, kemudian dia tidak menerima, masuk unsurnya, kita bisa dilaporkan. Nah, terkait apakah terkait rasis ini bisa diproses secara langsung, itu tidak teman-teman. Jadi saya jawab tidak karena itu adalah deliknya delik aduan. Maksud delik aduan ini adalah ada yang mengadukan, ada yang melaporkan. Si korban otomatis. Dalam hari ini kita sudah ada contohnya yang kemarin 21 ya, otomatis sudah dijawab sama Pak Kanit bahwa saya sekarang sudah diproses, ya sudah di BAP dan bahkan sudah naik jadi tersangka. Begitu ya. Begitu. Kalau sudah tersangka otomatis harus masuk. Begitu. Jadi sekali lagi teman-teman kita harus bisa menempatkan diri di mana kita bersosmed dengan kumpulan kita atau dengan orang lain. Terlebih apa yang dikatakan Mas Alek ini ya. Kita sekarang dilihat beberapa 2 minggu ke depan kita menghadapi Arema. Kita ini saya yakin sedang diawasi secara sosmed, secara ini ya di handphone kita, akun-akun itu banyak diawasi sekarang. Di mana memang apakah ini ya, ini bisa dijadikan dasar untuk apakah nanti Persebaya bisa main di kandang atau tidak. Itu. Jadi harapan kami semua di sini ya, khususnya di teman-teman Grand Note ini untuk bersosial media begitu harus berhati-hati begitu ya. Hilangkan chance rasis atau apapun begitu. Karena apa? Ketika kita merasa dirugikan dan kita dilaporkan masuk. Saya contohkan lagi dulu. Saya masih ingat ketika Persebaya sampai masuk koran ya untuk masuk ke Liga 1 untuk bayar berapa ratus juta itu, Mas Alek. Saya, Mas Yakub dengan Cak Cong, Andi Peci melaporkan ke Polda. Itu sama, karena deliknya delik aduan, sama. Melaporkan akun yang mana menjelekkan atau otomatis ya bisa rasis atau mendiskreditkan begitu. Hoak begitu, itu masuk pasalnya. Jadi itu mungkin tambahan dari saya teman-teman agar lebih berhati-hati begitu. Oke, terima kasih itu saja. Mas Iwan. Ya, bagaimana Mas Bayu? Terjawab Mas? Oke, siap. Ya, selanjutnya Mas Bojes. Tewegang kabeh ngene rek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu kali. Sebenarnya itu pokok permasalahan kita itu sebenarnya izin di tanggal 23. Bukan membahas tentang apa namanya teori rasisme dan sebagainya. Tapi bagaimana awak dewi iki menjadikan Arema itu sebagai hal yang laga-laga biasa saja. Mindsetnya kudu dirubah sebelum lawan Arema. Setuju nggak kira-kira? Lek ngomong rival, mereka bukan rival kita. Saya di bawah. Lah saiki ya apa carane izin pertandingan 23 ini clear aman. Dari internal Green Note nanti disampaikan ke masing-masing koordinator film bahwa tidak ono wis gak ono janjuk-janjukan. Wis gak ono, wis jadikan Arema itu sebagai laga yang biasa-biasa saja. Seperti Persibaya menghadapi Rans, Dewa dan sebagainya. Mindsetnya harus dirubah seperti itu. Saya yakin teman-teman setuju. Karena apa? Karena dibilang rival Arema, aku jujur pribadi, mereka bukan rival kita kok. Rival kita itu Persija, Persib, itu rival. Di media sosial di counter bagaimana caranya teman-teman itu
bikin campaign yang tanggal 23 ini hal-hal yang biasa saja kok. Nggak ada yang di-wow-kan. Semakin mereka di-wow-kan, mereka semakin gede dasi. Setuju ya? Wis biasa-biasa rival, duduk rival, wis ngono ae lho. Ya, nanti disosialisasikan ke masing-masing koordinator. Mereka jancuk-jancukno awak dhewe ra masalah. Ya kan? Karena apa? Saya yakin kita lebih daripada di atas mereka. Ya kan? Wis gak wayahe, artinya biar pertandingan tanggal 23 ini berjalan GBT sebagai semestinya, karena kita tidak terkena sanksi, kita tidak terusir, ya hak dan kewajiban. Kenapa kemarin saya menyanyikan di Dirintel Kampolda bahwa polisi harus bisa move on, tidak ada kejadian-kejadian yang perlu diungkit-ungkit. Cek sepak bola dewe iki maju. Lek terus dari pihak negara, instansi negara masih belum move on, akhirnya terjadi ketakutan-ketakutan yang tidak bisa membuat negara sepak bola kita lebih berkembang lagi. Dan ternyata bapak-bapak yang ada di Polda kemarin juga sepakat hal itu, bahwa perubahan sepak bola di Indonesia terjadi di Surabaya tanggal 23 September. Sederhana mindsetnya, wis duduk rival, hal-hal yang biasa saja, karena mereka di zona degradasi, kita di papan atas. Setuju ya? Dirubah mindsetnya. Musuhnya dewe yo Persib, Persija, Perserikatan, tim-tim Perserikatan ini memang rival. Lek 8-7 ambek 17 yo gak ono rival gitu loh. Jauh. Mulai sekarang disosialisasikan, dikampanyekan bagaimana caranya tanggal 23 bukan big match. Tanggal 23 adalah laga yang biasa saja. Setuju? Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Mas Bojes. Artinya ada sebuah bentuk pencerahan ya dari Mas Bojes ya, bahwasannya memang dari tadi pembahasan kita adalah bagaimana akhirnya untuk mengulas kejadian kemarin begitu berkaitan dengan rasisme, dan juga harapan ke depan bagaimana untuk akhirnya kita menanggulangi rasisme. Tapi yang menjadi sebuah garis bawah adalah semua pembicara dan juga teman-teman di sini yakin ya kan, bonek ini guys ada adu domba Mas, ya kan, guys ada adu domba. Dan bahwasanya menganggap bahwasanya laga esok tanggal 23 itu sebetulnya laga biasa saja, ya kan? Saja. Dan bagaimana untuk akhirnya menciptakan sebuah treatment untuk apa? Menciptakan ya kan bahwasanya besok itu sebenarnya kan apa-apa kok ngono kan. Bagaimana sewajarnya kita mendukung Persebaya dengan lawan-lawan yang lainnya pula kayak gitu. Itu sih sebetulnya. Mungkin teman-teman yang lainnya ada yang ingin sampaikan lagi atau mungkin ada pertanyaan mengenai apa yang sudah kita semua diskusikan dengan apa yang disampaikan oleh pembicara mengenai rasisme, tindakan dan juga bagaimana untuk akhirnya menanggulangi ketika kita menatap fenomena-fenomena yang akan datang. Konco-konco. Oke, Cak Cong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Krinot. Gini, langsung to the point aja. Misalkan besok di GBT, ini tujuannya ke Capo Ipul. Terus terang arah-arah pasti kalau nggak ikut kopdar pasti ingin ngecen siwornya ke Alema, pelat noy Alema. Mungkin ada yang Arema jancuk-jancuk gitu. Po, ya apa solusi ini po biar cennya sampean nggak ono jancuk-jancuk dibunuh saja. Itu tujuannya biar tersosialisasikan mungkin dari sini ke teman-teman koordinator. Nah ini nanti ke anggotanya masing-masing. Lanjut po. Oke, ada pertanyaan po dari Cak Cong po, kira-kira oke, konkret Cen gitu. Kon nembak aku asu kon niku, Cuk. Tenang aja ya. Saya punya tim kreatif. Lutfi itu tim kreatif saya. Saya percayakan Lutfi dan kawan-kawan karena beliau selalu memberikan instruksi Cen yang benar-benar kreatif, diganti apa-apa. Itu Lutfi itu. Pembisi apa ya? Bisi sampean. Iya. Sering kali Lutfi itu. Po ganti ki, po ganti po. Tapi memang temponya bagus gitu loh. Gitu loh. Jadi banyak cara, nggak harus seperti itu. Tapi saya yakin teman-teman GN sekali lagi saya tegaskan, mungkin 13 yang lalu caca-caca EDW sing berupaya apa ya jatuh bangun untuk mendirikan tribun ini
memang dari awal yaitu cikal bakal supporter modern di Indonesia. Itu yang pertama. Kedua yaitu GN berdiri memang ingin memerangi rasisme. Kebetulan ada Mas Agus Raharjo sebagai founder, beliau juga memahami semua seluk-beluk di rumah kita. Mungkin itu Cak. Mungkin lebih jabar lagi mungkin Mas AR bisa menjelaskan ke adik-adiknya. Monggo Mas AR, saya kembalikan ke Mas AR langsung aja. Oke. Sebenarnya gini Bu, sebelum akhirnya nanti Om AR ya yang akhirnya memberikan tanggapan ya. Kalau tadi jenengan bocorkan sing dari pembisik sampean selama iki untuk mengganti lirik, channel sebagainya iku ono Lutfi ya kan. Aku pengen takon Lutfi saiki ya kan. Kira-kira bisa dibocorkan enggak? Gawe treatment ya dhewe ngecen meneh ya kan. Yang Sing pasti mungkin rahasia disediakan. lho. Rahasia yo. Loh. Rahasia. Lek ngene arek-arek gak melok ero Bu ya kan. Rahasia. Semua Gitu ya? itu dilakukan secara otodidak. Oke. Our Tribun, our rules. Saya rasa penghuni Tribun Utara udah memahami apa yang harus mereka lakukan. Itu aja. Oke, sih. karena Capo sepakat rahasia, saya coba untuk berikan kesempatan kepada Om AR karena tadi sempat disebutkan namanya oleh Capo. Monggo Om AR. Monggo bersedia Om AR untuk- bisa menjelaskan dasar-dasar awal ayo. Saya ini bingung, kenapa kok tanggal 23 lawan Arema tuh kok kesan istimewa gitu loh. Sampai kumpul semua itu loh. Ada apa? Saya malah ngeri itu sebenarnya lawan Madura besok. Karena kita ini dekat. Kita dekat, ada potensi teman-teman bonek mungkin ke sana. Itu saya yang lebih khawatir sebetulnya. Kalau lawan Arema, apa yang dikhawatirkan? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Iya kan? Lawan Gas Air Mata aja kayak gitu mereka. Apanya? Justru saya berharap besok lawan Arema itu pemainnya Arema silakan pakai bis. Apa ya? Saya ini bingung. Ya mungkin generasi berbeda-beda ya. Kalau generasi saya itu sebetulnya yang paling rival itu ya teman-teman Makassar, teman-teman Medan, teman-teman Bandung, teman-teman Semarang, Jogja, Solo belum waktu itu. Kalau sama Malang itu sebetulnya yang lebih sering bergesekan itu teman-teman yang ada di perbatasan. Cuman akhirnya keimbas ke sini. Jadi ya seperti yang Bojes tadi bilang, ngapain dibuat istimewa? Kita lihat yang match yang ada di GBT kapan hari itu, ya juga ndak ada apa-apa kan? Sweeping juga ndak ada loh. Jadi saya juga bingung dari kalau ada isu pihak kepolisian ndak mau memberikan izin. Ndak ada alasan itu. Kita mau diapa sering lah. Kemarin itu sebetulnya momentum dari kejadian di Kanjuruhan itu. Mereka mau ibaratnya ndangak langit. Sebetulnya dari teman-teman bonek kan sudah ngasih karangan bunga kayak gitu. Mereka nggak egois. Sebetulnya nggak ada masalah. Jadi kalau ngomong damai belum ada kata damai ibaratnya. Cuman ya biasa aja. Biasa aja. Padahal sebetulnya momentum kemarin itu bagus banget. Kalau teman-teman seperti dari bonek kan banyak. Ya sayang sekali lah dari pihak sana. Ya khususnya Sumpil itu. Saya waktu Kapoldanya Pak siapa itu ya? Cacong. Pak Luki. Teman-teman itu dulu mau ditemukan sama teman-teman Arema. Minta kita itu Yuli Sumpil ada. Kalau Yuli Sumpil ada ya nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol. Tapi kalau bukan Yuli Sumpil ya buat apa ketemu sama Arema-Arema yang lain. Masalahnya di Arema sendiri sekarang kan petanya juga
berbeda. Jadi ya adik-adik saya harapkan enggak biasa lah, musuh Arema biasa aja, gak usah dibuat. Saya malah pengen nobar di Warkop 17 kok. Enggak lihat saya di sana. Iya kan apa? Yang dijadikan itu sebuah laga pitman itu apa landasannya? Enggak ada. Justru yang jadi untuk Bang Alek untuk match lawan Madura, saya harapkan benar-benar perhatian lah. Takutnya malah di sana itu karena minatnya dari teman-teman Madura United juga tinggi animonya. Takutnya yang saya khawatirkan ada gesekan malahan. Karena kita deket dari mainnya di Bangkalan ya. Itu kalau match lawan Arema. Yang kedua ini Bang, masalah kejadian kemarin yang rasis itu ya. Di kemudian hari, ini kita ketika ngomong pasal-pasal Bang ya. Yang saya takutkan ini nanti manajemen bisa menggunakan pasal perbuatan tidak menyenangkan Bang. Ini yang saya khawatirkan. Ketika teman-teman maidul lah taruhlah. Ada kemungkinan enggak ke sana? Kan bisa juga kan? Bisa juga loh, itu pasal juga loh ya. Perbuatan. Bener Pak pengacara ya? Ya, Mas, kalau judulnya pasal perbuatan tidak menyenangkannya saja sekarang sudah dihapuskan, tidak ada. Udah ada ya? Tidak ada. Alhamdulillah. Berarti jadi kalau perbuatan tidak menyenangkan disertai ada pengancaman, ada itu masuk, masih ada. Tapi kalau hanya perbuatan tidak menyenangkan karena dipisui jancuk, tidak terima, tidak ada. Tidak ada bisa. ya? Aman ya Mas Ian ya? Aman. Masih bisa misui ya? Oke. Nah itu aja dari saya. Wah kalau misui Mas Alex yang jawab ini. Ya maksudnya tadi kan kita maido, ya saya juga sebagai bonek kadang lihat permain Persebaya juga ya rotok mangkel gitu loh. Layak. Cuman memang ada triknya kan teman-teman. Jadi kalau saya lihat kemarin ketika Persebaya kalah di kandang, kemudian audiensi depan Aji Santoso, itu menurut saya sangat bagus sekali. Daripada kita turun ke lapangan merusak. Dan saya sangat salut itu. Itu saja sih kalau saya. Itu Mas Alex. Udah gitu aja. Gini, sorry moderator saya langsung ya. Gini CR, soal manajemen Ares Paido itu justru harapan kita itu kita harus ada forum sambat. Kayak gini. Misalnya nih Persebaya kalah 3 kali pertandingan gak menang, kita bikin aja forum. Hadirkan pelatih, manajemen. Kita sambat ke mereka, tapi sambat sehat lah, konstruktif. Hah? Ya. Enggak itu yang saya mau bilang bahwa kita di manajemen juga nggak alergi untuk itulah. Kita terukur, kita tahu juga kok bagaimana teman-teman sudah panas-panasan di sana lalu hasilnya. Terus kalau kita itu memanfaatkan perbuatan tidak menyenangkan itu sebagai senjata, mungkin kita nggak bertahan sampai 5 tahun di Persebaya. Mungkin di tahun-tahun pertama sudah yang teman-teman turun lapangan, stadion dirusak itu sudah awal kita berhadapan-hadapan dengan supporter menggunakan alat-alat negara, aturan, polisi dan lain-lain. Tapi kemudian teman-teman yang di Persebaya kan cukup memahami bahwa ya iya memang ini arus besar bos. Persebaya itu bukan ikan di akuarium yang kita kasih makan, lampunya nyala malam hari kita nonton sambil nikmati. Ini di arus besar bos, ada ombak. Dan Persebaya itu terkenal adalah orang-orang yang melawan arus. Dan saya yakin bahwa teman-teman di Green North ini juga teman-teman yang besar karena ide dan gagasan. Jadi kalau ada aturan yang turun dari sana tapi tidak sesuai dengan ide dan gagasan teman-teman, teman-teman juga akan jalan. Tapi kalau ada ide dan gagasan itu, ada aturan yang sesuai dengan spirit dan gagasan teman-teman, teman-teman juga bisa beradaptasi. Karena gini, moderator saya baca tentang sejarah pembentukan Green North itu. Selain rasisme, teman-teman Green North itu adalah dia komunitas supporter yang tidak mengenal status sosial. Entah lu anak presiden, bupati atau apa gabung di sini kita sama, nggak ada. Anaknya bupati duduk di atas, kita duduk di bawah, nggak ada. Kita semua sama. Yang kedua, tidak mengenal tentang identitas.
Sudah datang karena spiritnya sama, satu ideologi sama, kita perangi rasisme. Kita nggak ada nih, ini saya mahasiswa UNER, saya nggak ada, semua kita sama. Tapi berkembang jalan, setelah ada sistem bahwa kita harus ada punya pendataan anggota dan lain-lain, teman-teman juga mau, nggak apa-apa. Karena apa? Aturan itu sesuai dengan ide dan gagasan teman-teman. Itu yang saya pikir bahwa ya inilah forum, ya kalau nggak usah pakai kata intelektual karena intelektual udah dibajak oleh salah satu. Ya itulah demikian. Ini saya pikir ini forum yang sangat luar biasa. Kita harus seperti ini ya. Nggak mungkin seminggu sekali nanti jenuh lah. Ada momentum-momentum besar, misalnya dengan kita menghadang bis pemain di stadion itu adalah salah satu cara. Satu cara juga seperti ini, kita undang juga orang-orang yang berkompeten, terus kita roasting mereka di sini. Misalnya ada pemain yang dikasih kepercayaan, kemudian dia nggak mampu membawa kepercayaan itu, ya kita hadirkan aja. Kenapa kamu nggak mampu? Makanmu nggak enak, bonusmu nggak cair, tidurnya nggak nyenyak atau apa? Kita tanyakan aja di sini. Sebaliknya juga kita juga akan bisa mempertanyakan itu ke teman-teman. Misalnya loh ya, kok ini udah menang terus tapi stadion kok kosong? Misalnya itu kan bisa sih. itu kita saling. Terus yang kedua misalnya, ini ada salah satu kapo, aku nggak mau bilang ya, tapi ada kapo itu bilang bahwa sebenarnya kenapa kita takut sama panas misalnya. Sementara ada slogan besar bahwa Persebaya sampai kiamat. Kan ini kan ada analogi-analogi yang sudah mulai patah gitu loh. Tapi ada beberapa lagi teori yang bilang bahwa ternyata fenomena orang datang ke stadion itu turun, itu bukan satu faktornya karena prestasi tim, bukan. Tapi memang karena ada fenomena global yang mempengaruhi itu. Ada banyak yang mulai terbiasa main game misalnya. Terus dia butuh anggaran untuk main game misalnya. Lalu daripada saya bayar tiket 100.000, mendingan buat saya beli kuota misalnya begitu. Kok nonton bisa di TV kok misalnya, itu bisa. Dan itu bukan hanya di Indonesia, di luar juga sama. Yang kedua, tentang proses kaderisasi. Jarang itu kalau di luar, jarang ada orang tua yang mulai ngajak anaknya datang ke stadion. Karena jarang ngajak anaknya ke stadion, anaknya nggak tumbuh di tribun. Sehingga dia nggak punya kebiasaan untuk datang mendukung timnya langsung di stadion. Itu yang kemudian kami putuskan bahwa harus ada tribun keluarga. Jadi tribun keluarga itu bukan lucu-lucuan yang datang kasih balon, tepuk-tepuk tangan, bukan. Tapi kami ingin menunjukkan kepada publik bahwa Persebaya ini harus hidup 1000 tahun lagi. Kalau dia hidup 1000 tahun lagi, dia harus punya, ada regenerasi, ada kader di supporternya, datang duduk diam. Tapi kita nggak boleh kalah dengan tribun keluarga. Kalau hampir di 5 pertandingan ini kan tribun keluarga yang menjadi tema utama untuk bahan pembicaraan yang nggak boleh. Kita sudah harus mengambil alih isu di tribun itu sebagai misalnya kreativitas kita, nyanyian kita. Kan ada musim ini ada nyanyian baru itu yang kemudian kalau teman-teman di tribun utara nyanyi meskipun pelan, tapi dia nyahut. Di VIP itu mulai ikut bela kau, kau. Itu kan teman-teman di tribun VIP itu kan nggak pernah ada mengikuti kaderisasi, nggak pernah mengikuti tentang kelas chant di Greenwood. Tapi karena nyanyian itu meskipun berlahan-lahan ada di tribun utara, tapi kemudian menyahut satu tribun, lama-lama seluruh tribun menyanyikan itu. Ya itu aja kreativitas itu yang kemudian kita bisa mengajak orang untuk dia penasaran gimana sih rasanya untuk masuk ke tribun. Bung Alek. Itu kira-kira. Terima kasih. Tapi Bung Alek. satu ini biar nggak melebar tadi juga, intinya poin dari diskusi ini adalah bukan Cak Air bilang bahwa lawan Arema biasa-biasa aja, bukan. Tapi izin pertandingan itu kan bukan subjektif dari Persebaya. Izin pertandingan itu melibatkan orang eksternal. Dan kajian orang-orang eksternal itu kan tidak selalu harus diikuti oleh kita. Dia punya kajian sendiri. Dan jujur aja, izin pertandingan tanggal 23 itu bukan izin yang gampang. Izinnya sangat mahal. Karena sangat mahal itulah, ayo kita jaga Surabaya ini sama-sama. Kita tidak terpancing bahwa pertandingan ini besar sehingga kita ada dalam dimensi senggol bacok. Itu nggak boleh. Kita nggak boleh terbawa dalam suasana itu. Demikian Pak Moderator. Oke, terima kasih Bung Alek. Ya, kalau saya boleh akhirnya menyambung sedikit apa yang tadi disampaikan oleh Air, bahwasanya kita hari ini sebetulnya diskusi ya kan, diskusi karena kemarin sempat ada sebuah tindakan rasisme begitu ya, yang akhirnya tersampaikan kepada pemain begitu. Dan harapannya ketika nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya atau kesempatan selanjutnya tidak ada lagi tindakan yang seperti itu lagi. Itu yang pertama Lalu yang kedua, nantinya forum ini akan kita lanjutkan bersama untuk menjadi sebuah ruang dewe iki nyampe unek-unek kopdar itu sendiri, dengan harapan ada sebuah manifestasi atau output
ya kan? On output sing dhewe kesepakati bersama, ya kan? Nah, maka dari itu kenapa kok akhirnya Om AR tadi menyampaikan sebetulnya yang perlu kita bahas adalah persiapan menuju lawan Arema, bagaimana statusnya. Lalu yang kedua adalah melawan Madura United begitu. Nah, maka dari itu mungkin teman-teman yang ada di sini pingin menanggapi, pingin bertanya berkaitan dengan pembahasan diskusi tadi. Kalau tidak ada, saya berikan kesempatan kepada pembicara untuk akhirnya menyampaikan closing statement atau penutup berkaitan dengan diskusi isu rasisme terhadap konteks supporter sepak bola. Teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Satu kali lagi mungkin saya kasih kesempatan. Nantinya kita akan lanjutkan kopdar. Harapannya kopdar nanti ya kan kita bakal tumpak blek tadi siji nang kene dhewe bahas apapun itu berkaitan diskusi dan juga menatap kesempatan-kesempatan selanjutnya. Ada yang ingin bertanya? Oke, langsung saja. Saya berikan kesempatan waktu kepada teman-teman pembicara, Bapak-bapak sekalian, Kapo, Mas Rio, Mas Iwan dan juga Mas Yakub untuk menyampaikan closing statementnya. Monggo. Kapo terlebih dahulu mungkin? Ya, atau Mas ya, Kapo. Ini closing apa? Singkat Po, berkaitan dengan rasisme itu tadi, Bu. Nanti kita bahas kembali dalam kopdar, Bu. Itu yang lebih intim terutama. Ya, sederhana gini. Tidak ada hal yang jauh lebih penting kita kerjakan jika kita selalu melihat atau mengusik dapur orang lain. Kita fokus 90 menit berdiri bernyanyi hanya untuk Persebaya. Terima kasih. Monggo Mas Rio. Tambahan tak terus toko Mas Capo, fokus 90 menit untuk Persebaya. Terus kemudian mungkin nanti tanggal 23 main gak di Surabaya. Aku harap arek-arek iki awak iki sampai rasis. Masih aku neng Arema, masih aku main Madura. Mosok tego arek. Padha bola bonek ini tak cekel dhewe bonek iki gara-gara rasis. Tego gak kira-kira? Tego kan cuman hal sepele sing menurut awak dhewe iki bisa dicegah. Gak usah rasis ning sapa ae. Wis, engko settingane setting Mas Capo. Ngono Mas Capo. Lah ya. Sampun meneh maneh. Oke, siap. Terima kasih Mas Rio. Ayo rek, kita tetap pertahankan sikap yang baik untuk segala keluh kesah atau komplain apapun itu masih ada cara yang lebih intelek untuk kita salurkan. Seperti itu. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kepada keempat pembicara, kelima pembicara di depan kita. Sedikit saja penutup dari saya, sebetulnya apa yang akhirnya kita diskusikan bersama, bagaimana akhirnya kita melihat begitu ya, tidak hanya pembahasan soal konteks melawan Arema saja begitu, tapi ada sebuah hal besar lagi yang kiranya perlu untuk akhirnya kita evaluasi dan juga kita bicarakan dan sampaikan di sini agar nantinya teman-teman keluarga besar Green Tribun berusaha untuk akhirnya konstruktif ngoten ya, membangun ulang kembali begitu bagaimana akhirnya tujuan awal dari keluarga besar Green Tribun itu sendiri. Terima kasih banyak sekali lagi. Oke, Bung Alek. Oh iya, siap. Bung. Saya hanya mau sampaikan bahwa bonek itu adalah bondo, nekat, dan kreatif. Di antara kata-kata ini tidak ada tuh bahwa kita harus merendahkan orang lain, merendahkan tim lain. Intinya apa? Bonek itu besar karena dia bermodal. Dia besar karena dia nekat, dia besar karena dia kreatif. Jadi biarkan kita besar karena kita kreatif, bukan kita besar karena kita merendahkan orang lain, termasuk rasisme. Oke, terima kasih Bung. Dan satu lagi mungkin yang menjadi salah satu hal yang perlu kita ingat bahwasanya tidak hanya saja ya kan kita membahas masalah Arema begitu ya Bang ya. Karena menurut saya tidak ada yang perlu kita takuti karena semua teman-teman di sini, teman-teman audiens ataupun teman-teman yang akhirnya bertanya tadi, tidak ada yang mempermasalahkan berkaitan dengan ketakutan-ketakutan apa yang akan kita lakukan tindakan ketika melawan Arema besok pada tanggal 23. Artinya dari pihak kepolisian siapapun yang berusaha untuk akhirnya terlibat dalam laga tanggal 23, semuanya tidak ada yang perlu ditakuti ketika Persebaya bermain di Gelora Bung Tomo.